Shalom, God Lovers, apa kabar? Senang bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Bersama saya, Ita Astriani, kita akan merenungkan firman Tuhan secara singkat yang saya beri judul, Iman yang mendatangkan pertolongan Tuhan. Nats kali ini terambil dalam Injil Matius, pasal 15, ayat 21 sampai dengan 28. Saya ambil dari terjemahan baru edisi kedua. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. God Lovers, firman Tuhan yang baru saja kita baca, itu menceritakan kepada kita tentang seorang perempuan Kanaan yang memiliki seorang anak perempuan, dan anak perempuannya itu kerasukan setan dan sakit. Dalam kesedihannya pasti dia datang kepada Tuhan Yesus untuk memohon kesembuhan bagi anaknya yang sedang sakit. God Lovers, apa yang perempuan Kanaan itu lakukan, dia datang kepada Tuhan. Ternyata Tuhan tidak memberikan jawaban seperti yang saat itu dia mungkin harapkan. Dalam ayat 23 dikatakan, namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, berikutnya
Yesus juga berkata kepada perempuan itu di ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus dengan berteriak, dan pada saat Tuhan Yesus tidak menjawab, aling-aling perempuan ini menjadi kecewa atau menjadi patah semangat. Justru dapat kita lihat dan dapat kita baca dalam firman Tuhan ini bahwa perempuan Kanaan itu malah mendekat kepada Tuhan dan dia menyembah kepada Tuhan Yesus. Kata menyembah dalam bahasa Yunani disebut proskuneo, atau dalam bahasa Inggris disebut worship, yang artinya to go down on knees. Jadi penyembahan yang dilakukan dengan berlutut dan pastinya dengan sepenuh hati. Perempuan Kanaan datang kepada Tuhan Yesus dengan seluruh kerendahan hatinya. Dia memohon pertolongan kepada Tuhan. Dengan bisa kita baca, dapat kita lihat di mana dia berkata, "Tuhan, kasihanilah aku." Lalu dia juga berkata, "Tuhan, tolonglah aku." God lovers, pesan Tuhan buat kita di hari ini adalah iman yang mendatangkan pertolongan Tuhan adalah iman yang besar. Dan iman yang besar itu ada 3 hal buat Anda dan saya untuk kita sama-sama praktekkan. Pertama, iman yang besar yaitu iman yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya tempat pertolongan kita. Tidak ada yang lain di muka bumi ini selain pribadi Yesus di mana kita tujukan semua permohonan doa kita. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 berkata demikian. "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi di mana kita tujukan semua doa permohonan kita. Kita berseru kepada Dia sebagai satu-satunya tempat perteduhan, kubu pertahanan, dan tempat perlindungan kita. Lalu yang kedua, iman yang besar artinya iman yang tidak mudah menyerah. Dan sikap ini kita tunjukkan dengan kita tidak jemu berdoa dan kita berdoa dengan seluruh kerendahan hati kita. Tadi bisa kita baca dalam firman Tuhan bagaimana perempuan Kanaan itu tidak menyerah pada saat Tuhan Yesus seolah-olah tidak menjawab, dan bahkan pada saat Tuhan Yesus berkata dia hanya diutus bagi bangsa Israel yang terhilang. Iman dari perempuan Kanaan itu tidak berkurang, tetapi malah semakin kuat. Jadi iman yang besar adalah iman yang tidak gentar, yang tidak mudah menyerah, tidak jemu, terus membawa doa kita dengan penuh kerendahan hati. Yang ketiga, iman yang besar adalah iman yang tetap bersabar menunggu waktunya Tuhan. God lovers, jawaban Tuhan atas doa permohonan kita itu ada 3. Ya, tidak, atau tunggu. Nah, kalau Tuhan membuat kita menunggu jawaban doa kita, maka Anda dan saya, kita semua sedang diajar untuk mempunyai sifat atau mempunyai sikap bersabar, mempunyai sesuatu mental yang kuat karena kita terlatih untuk menunggu jawaban Tuhan. Permohonan doa saudara dan saya tentunya harus permohonan doa yang memuliakan nama Tuhan. Menanti jawaban dari Tuhan itu juga tidak boleh kita lakukan dengan berprasangka buruk atas Tuhan dalam hidup kita. Melainkan God lovers, kita harus terus tanamkan dalam hati kita
bahwa Tuhan Yesus pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan tidak punya yang baik, Tuhan itu punyanya yang terbaik. Yesaya 55 ayat 8 berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat-sahabat terkasih, God lovers dimanapun Anda berada, miliki iman yang besar. Karena iman yang besar, iman yang akan mendatangkan pertolongan dari Tuhan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami renungkan, dan kami memohon Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh dapat melakukan firman Tuhan, dan biarlah kami mempunyai iman yang besar sehingga tangan pertolongan mukjizat Tuhan boleh nyata terjadi dalam kehidupan setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God lovers, jangan lupa untuk membagikan link YouTube ini kepada teman, saudara, kerabat, untuk mereka semua juga boleh diberkati oleh firman Tuhan yang kita dengar. Terima kasih, tetap semangat di dalam Kristus. Haleluya, shalom.